KUHP demo tanpa pemberitahuan penjara 6 bulan atau denda 10 juta rupiah. Kami dari mahasiswa menyoroti dua hal. Yang pertama pasal 273, yang dimana ada sanksi pidana bagi demonstrasi unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum. Diksi di sini tidak jelas mengganggu kepentingan umum itu seperti apa. Apakah membuat macet itu mengganggu kepentingan umum? Padahal demonstrasi sendiri, unjuk rasa sendiri adalah kepentingan umum itu sendiri. Gitu, dan sanksinya adalah pidana. Sanksi pidana ini tidak sejalan dengan semangat reformasi kita. RKUHP ini kalau sampai disahkan, dan ini pemerintah kesannya memang seperti terburu-buru ya, masih dalam suasana duka tapi sudah mau disahkan. Ini rakyat juga harus bersuara di sini. Ayo rakyat, kita tolak RKUHP, tolak RKUHP, tolak RKUHP. Ini bisa pasal-pasal di zaman kolonial bisa hidup kembali nih. Rakyat lagi yang akhirnya terjajah. Ayo rakyat, kita punya hak mumpung belum disahkan. Tolak RKUHP. Buta dan tuli enggak, tapi dungu iya kan. Begitu akhirnya kan. Sehingga muncullah pamflet-pamflet seperti itu ya untuk mengingatkan ini bahaya besar undang-undang KUHP itu tuh. Nah, kita nggak punya model lagi tentang demokrasi ketika KUHP itu akhirnya membatalkan hak paling dasar demokrasi, yaitu memberi kritik pada pemerintah. Apalagi kemudian ditambahkan di situ bahwa presiden itu punya martabat. Nggak ada martabat presiden. Martabat itu melekat pada orang, bukan pada jabatan tuh. Tuntutan kita jelas ya, kita akan terus menolak, kita minta untuk dibatalkan, kita gagalkan undang-undang ini dengan berbagai cara. Apakah nantinya lewat litigasi, lewat JR, maupun lewat gerakan-gerakan rakyat yang lainnya. Yang jelas hari ini kita mau bilang pesannya, konsolidasi politiknya boleh selesai, tetapi konsolidasi gerakan rakyat akan terus memuncak dan bereskalasi tinggi. Jadi itu masalahnya, karena ditutupi oleh pemerintah. Kan pemerintah selalu bilang nanti aja kalau dipublikasi baru ke kita. Ya kalau dipublikasi apalagi yang mesti kita persoalkan. Kan justru kita bisa bikin reasoning yang disebut sebagai pejabat negara sampai ke camat atau bahkan RT. Kalau dia digaji oleh negara, ya dengan sendirinya dia berhak untuk mengatakan saya pejabat negara tuh. Walaupun di dalam undang-undang mungkin nggak disebut sebagai pejabat negara. Tetapi karena pasal itu akan diperluas, kan yang penting misi dari pasal itu mengendalikan pikiran kritis. Kalau orang kritis pada RT bisa merasa kok saya diganggu ya, maka saya akan laporkan dia tuh. Lalu dibikin semacam adendum di persidangan bahwa RT juga menyelenggarakan administrasi negara, maka dia disebut pejabat negara, maka dia nggak boleh didemo. Kan logika hukumnya begitu kan. Jadi hal-hal yang dulu kita sudah gemparkan walaupun kita belum baca draftnya, karena kadang-kadang draftnya itu kita sembunyi-sembunyi aja. Ada orang dalam Kemenhukam yang mungkin membocorkan sedikit atau anggota DPR bocorin. Kita nggak pernah pegang draft akademis itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hukuman bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Aturan itu dituangkan dalam pasal 256. Penyelenggara aksi unjuk rasa bisa dipidana jika demonstrasi tersebut berujung keonaran. KUHP mengatur 8 kategori denda. Denda kategori 2 berjumlah 10 juta rupiah. Bagian penjelasan pasal 256 menerangkan syarat demonstrasi berujung pidana. Bagian itu memberi penjelasan tentang frasa terganggunya kepentingan umum. KUHP ditandatangani Presiden Jokowi dan diundangkan pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang ini menggantikan KUHP lama yang merupakan serapan dari aturan hukum Belanda. KUHP baru ditentang banyak pihak karena mengandung sejumlah pasal anti demokrasi seperti pidana, penghinaan presiden, dan pembatasan demonstrasi. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Keputusan Jokowi mengeluarkan Perpu tentang Cipta Kerja mendapat kritik keras dari pakar hukum tata negara, termasuk juga penggugat UU tersebut ke MK. Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat UU Ciptaker Victor Santoso Tandiasa mengatakan Jokowi telah melawan hukum dan membangkang konstitusi. Victor menjelaskan MK dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Namun pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perpu. UU Cipta Kerja dari awal perbuatannya
UU Cipta Kerja dari awal pembuatannya sudah diselimuti kontroversi, mulai dari pembahasan secepat kilat, demonstrasi besar-besaran, dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, hingga Perpu yang baru diteken Jokowi hari ini. Berikut jejak UU Cipta Kerja dari awal pembahasan hingga Jokowi menekan Perpu untuk merespons putusan MK. Pembahasan kilat di DPR. Pemerintah resmi menyodorkan draft UU Cipta Kerja kepada DPR pada Januari 2020. Jokowi pun meminta DPR menuntaskan pembahasan Omnibus Law tersebut dalam waktu 100 hari. Pembahasan di DPR secara resmi dimulai pada awal April 2020. Para wakil rakyat langsung mengebut meminta pembahasan draft undang-undang yang memakai metode Omnibus Law tersebut. Kritik terus berdatangan dengan pembahasan dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat sipil meminta pemerintah maupun DPR fokus menangani pandemi COVID-19 ketimbang RUU Cipta Kerja. Aturan yang berisi 15 bab dan 174 pasal tersebut akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. Demo besar-besaran. Pengesahan UU Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga kalangan buruh. Mereka menilai pemerintah dan DPR terburu-buru dan tak partisipatif. Demonstrasi pun digelar di sejumlah daerah, tak sedikit demo berujung pada kericuhan. Berdasarkan data Polri, tercatat 5.198 orang ditangkap dalam aksi menolak UU Cipta Kerja. Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan per 12 Oktober 2020, pihaknya menerima 507 laporan kehilangan rekan pendemo tolak Omnibus Law, baik dari kalangan buruh, mahasiswa hingga jurnalis yang meliput. Demonstrasi yang digelar masyarakat sipil tak mengubah keputusan yang telah dibuat DPR maupun pemerintah. UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Setelah disahkan, semua pihak ramai-ramai menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sepanjang 2021, UU Ciptaker menjadi salah satu undang-undang yang paling sering digugat. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Migran Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muhtar Syed. Melalui putusannya, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Putusan yang tertuang dalam 91/PUU 18/2020 ini merupakan sejarah baru. Pasalnya, MK untuk pertama kalinya menyatakan suatu UU cacat secara formil. Dalam putusannya itu, MK juga menyinggung akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. MK memberikan tenggat waktu 2 tahun kepada pemerintah dan DPR sejak pembacaan putusan untuk melakukan perbaikan. DPR justru revisi UU PPP. Alih-alih merevisi UU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah justru kompak merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang PPP yang menjadi alasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 24 Mei 2022. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-23, masa sidang 5 tahun sidang 2021 sampai 2022. Puan sebelumnya menyebut revisi UU PPP dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak mengatur mekanisme pembentukan UU secara Omnibus Law atau gabungan. Revisi UU PPP nantinya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusannya, MK sebelumnya agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Jokowi keluarkan Perpu. Teranyar, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menjawab putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Perpu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja.
Mahfud menyampaikan beberapa alasan mendesak yang melatar belakangi Perpu Cipta Kerja adalah dampak perang Ukraina-Rusia dan ancaman inflasi dan stagflasi yang menghantui Indonesia.